bangkit dari tempat tidur, maka sangat penting untuk menghadirkan pikiran positif, perasaan positif ketika Anda bangun di pagi hari. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan, sangkaan yang positif terhadap diri dan terhadap Allah, terhadap yang ada di sekitar kita, itu membawa dampak positif dalam kehidupan kita satu hari penuh. Oleh karena itu, biasakanlah bangkit dari tempat tidur dengan memiliki perasaan dan pikiran positif. Ada sebuah kisah yang menarik, yang luar biasa, bisa kita ambil hikmahnya, yaitu seorang kakek yang memiliki pohon pepaya di depan rumahnya, kemudian memiliki 2 buah. Ada 2 buahnya yang siap panen, yang sudah menguning. Karena di sore hari yang dilihat si kakek bahwa pepayanya sudah menguning, maka dia berniat untuk keesokan harinya, nanti pagi hari baru dia panen. Namun apa yang terjadi ketika bangun di pagi hari, dia melihat pepayanya, ternyata buahnya sisa 1. Dan selama 1 hari ia sedih, kemudian ia murung, sampai-sampai istrinya berkata, "Mengapa engkau terlalu sedih sampai engkau murung, padahal pepaya yang diambil cuma 1 biji saja?" Apa jawaban kakek ini? Luar biasa. "Wahai istriku, yang membuat saya sedih bukan karena diambilnya pepaya itu, tapi yang membuat saya sedih, yang saya pikirkan adalah pencurinya. Pasti pencuri ini adalah orang yang sangat susah. Kenapa sampai dia mencuri? Yang kedua, ia juga bersusah payah untuk mengambil pepaya itu dengan cara sembunyi-sembunyi sampai datang di malam hari. Belum lagi dia memanjat dengan risiko bisa terjatuh atau patah. Pohon itu patah sehingga terjatuh. Maka sang kakek melakukan hal yang luar biasa. Dia ambil tangga, dia taruh di bawah pohon pepaya dengan harapan di malam hari pencurinya datang kembali untuk mengambil 1 buah itu yang tersisa. Namun apa yang terjadi ketika di pagi hari kakek kembali melihat pepayanya, ternyata pepaya itu masih ada dan tangganya masih ada. Tidak lama kemudian datanglah seseorang membawa 1 kantong yang isinya ada 2 pepaya. Maka orang ini yang tidak dikenal oleh sang kakek, dia menjelaskan bahwa sebenarnya yang mencuri pepayanya kemarin malam adalah dia. Tapi dia tersadar tadi malam karena begitu dia mau mengambil sisa yang satu biji itu, dia melihat tangga di bawah pohon pepaya. Sehingga dalam hatinya tersadar dan berkata bahwa pasti pemilik pepaya ini adalah orang yang baik. Karena dia sadar, maka dia kembalikan pepaya sang kakek. Kemudian dia membeli 1 lagi pepaya di pasar yang lebih segar dan lebih besar sebagai hadiah kepada sang kakek. Maka singkat cerita, setelah dia sampaikan dan dimaafkan oleh sang kakek tersebut mengembalikan 2 pepaya itu kepada pencuri. Dari kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa pentingnya kita berpikir positif. Sang kakek melakukan pikiran positif, bukan merasa kehilangan, tapi dia merasa apa yang diambil oleh orang itu bermanfaat untuk orang lain. Saking positif pikirannya, dia senantiasa menyiapkan, bukan membalas dengan keburukan, tapi dia membalas dengan kebaikan dengan cara dia menyiapkan tangga di bawah pohon pepaya dengan harapan dia bisa bersedekah 1 biji lagi pepaya kepada pencuri. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dari pikiran positifnya itu, dia tidak kemana-mana, ternyata dia bawakan pepaya. Yang kedua, dia tidak kemana-mana, tapi ternyata pencurinya yang datang sendiri minta maaf. Luar biasa. Itulah pentingnya kenapa kita berpikiran positif. Kemudian Allah itu sesuai dengan sangkaan hamba-Nya.
Karena dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah tergantung pada sangkaan hamba. Jika sang hamba selalu berpikiran positif, menghadirkan perasaan positif, menghadirkan rasa syukur kepada Allah, maka tentu kebaikan dan hal-hal positif akan datang ke dalam hidupnya. Bukan hanya hadis qudsi, tetapi Al-Quran menegaskan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jasiyat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi minhu jami'an min. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menundukkan apa yang di langit dan yang di bumi untuk kalian. Jadi Allah akan senantiasa tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi kepada kita, tak kala kita menghadirkan pikiran-pikiran positif, perasaan positif, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sekitar kita. Maka setiap kita bangun pagi, jangan coba-coba dengan perasaan murung, perasaan malas, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya salah satu hikmah ketika kita bangun di awal pagi atau di subuh hari lebih awal, maka menghadirkan perasaan dan semangat yang lebih luar biasa, yang lebih tinggi ketimbang kita bangun kesiangan. Ketika kita bangun kesiangan, maka akan hadir perasaan malas, perasaan loyo, dan lain sebagainya. Maka teman-teman semua, berusahalah untuk senantiasa berpikiran positif, jangan pernah berburuk sangka, apalagi berpikiran negatif kepada Allah dan kepada orang lain. Hadirkan terus perasaan positif dan perasaan-perasaan positif di sekitar kita agar hal-hal kebaikan senantiasa mendatangi kita. Ingat, tubuh kita ini adalah mikrokosmos, adalah dunia kecil yang erat kaitannya dengan makrokosmos atau dunia yang luas ini. Karena kita tercipta dari energi dan dunia ini pun tercipta dari energi. Bahkan kalau kita tarik masuk ke dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, diri ini adalah tercipta dari nur dan bumi pun tercipta dari nur. Maka ketika ada yang berpikiran positif, satu positif, maka akan menarik hal-hal positif. Oleh karena itu, jangan pernah hadirkan perasaan-perasaan buruk dalam diri, karena itu akan menutupi cahaya dalam diri kita, cahaya dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mampu menjalani kehidupan kita satu hari penuh ke depan dengan penuh semangat dan penuh energi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat daripada sharing kita hari ini, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Semoga senantiasa menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa menghadirkan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.